Halo semuanya, Alur 2D di sini dan ini alur cerita anime Seijaku Muhai no Bahamut. Anime ini bercerita tentang mantan pangeran yang bernama Lux. Dia berasal dari kerajaan yang telah digulingkan dalam kudeta. Pada suatu malam, Lux terjatuh ke dalam pemandian di Akademi Kesatria. Dia juga menabrak anak cewek yang sedang mandi di tempat itu. Kejadian ini membuat anak cewek itu sangat marah. Makanya dia bertanya kepada Lux apa kata-kata terakhirnya. Saat itu, Lux malah memuji penampilan dan juga kecantikannya, sehingga semua anak cewek ketakutan dan menganggap dia orang yang nakal. Setelah itu, Lux ditahan dalam kurungan. Kemudian beberapa orang menemuinya dan membawanya ke ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah ingin memastikan apakah kejadian ini benar-benar tidak disengaja, dan karena Lux cukup berbakat, dia juga akan disekolahkan di sana. Lise Sarte tidak menyetujuinya. Dia tidak akan membiarkan orang yang mengintipnya bisa jadi murid di sana. Sebagai putri di kerajaan saat ini, dia pun menantangnya berduel. Dalam pertarungan, perlengkapan yang mereka gunakan tingkatannya sangat berbeda. Sehingga tak lama setelah pertarungan itu dimulai, Lise Sarte bisa menghancurkan senjata lawannya. Meskipun salah satu senjatanya sudah rusak, Lux tidak merasa akan kalah darinya. Makanya, kalau pertandingan ini berakhir seri, dia meminta Lise Sarte untuk melupakan masalah ini. Perkataannya itu malah membuat Lise Sarte merasa diremehkan. Dia mulai mengeluarkan perlengkapan khusus sambil memperingatkan Lux agar memakai pedang yang satunya lagi. Apapun yang terjadi, Lux memilih untuk tidak menggunakannya. Sedangkan Lise Sarte tetap menyerang hingga membuat lapisan pertahanan di arena rusak. Walau sudah begitu, Lux masih belum juga dikalahkan. Karena takut pertarungan itu berakhir seri, Lise Sarte pun menyerang dengan kemampuan khusus yang menyebabkan energinya terkuras. Pada saat yang sama, ada monster yang disebut Abyss tiba-tiba menyerang mereka. Di saat Lise Sarte sudah tidak bisa lagi bergerak, Lux bertarung melawan monster itu dan membiarkan dirinya diserang. Dengan demikian, maka Lise Sarte bisa mengeluarkan suatu tembakan dan mengenai targetnya dengan akurat. Ini merupakan pertama kalinya ada laki-laki yang berusaha membantunya. Oleh karena itu, Lise Sarte memutuskan untuk percaya kepada Lux sepenuhnya. Di hari selanjutnya, Lux menjadi murid baru di akademi. Dia sekelas dengan Putri dan teman lamanya yang bernama Pilvi. Hampir semua murid tertarik kepadanya. Mereka sangat mengaguminya karena Lux sudah mengalahkan monster yang menyerang akademi. Biasanya, Lux bekerja sebagai pesuruh yang menerima permintaan orang-orang. Setelah mengetahui hal tersebut, para murid mendekatinya dan meminta bantuan kepadanya. Lise Sarte juga tidak mau kalah dari mereka. Secara terang-terangan, dia meminta kepada Lux untuk menjadi asisten pribadinya. Karena sudah membuat Lux kerepotan, Pilpi mencoba menghentikan mereka. Tapi Lise Sarte ngotot ingin menjadikan dia sebagai asisten pribadinya. Kemudian, seseorang datang membantunya untuk keluar dari situasi itu. Tapi sebagai gantinya, Lux diminta untuk menemukan Dragnike legenda yang menjatuhkan kerajaan sendirian. Di hari berikutnya, Lux dipanggil oleh Lise Sarte. Putri Lise Sarte berencana untuk membawanya ke suatu restoran. Namun, dikarenakan dompetnya ketinggalan, mereka jadi menghabiskan waktu di pusat kota. Kemudian di malam harinya, Lux ingat ketika dirinya dimanfaatkan oleh kakaknya untuk membantai semua orang. Saat itu, dia tidak bisa melakukan apa-apa karena tidak mengerti permasalahannya. Tak lama kemudian, ada Abyss besar muncul di perbatasan. Sebagai anggota kumpulan kesatria, Lise Sarte dan yang lainnya dikerahkan untuk melawannya. Sedangkan Lux yang belum jadi anggota kesatria akan tetap tinggal di sana. Lux sangat khawatir dengan mereka. Karena kemunculan Abyss itu tidak natural, dia pun memutuskan untuk memeriksanya. Dan ternyata ada seseorang yang merencanakannya. Seorang tentara mantan penguasa kerajaan lama dengan sengaja mengumpulkan Abyss berjumlah besar untuk menghancurkan kerajaan. Ketika Lise Sarte sudah tidak berdaya, Lux datang ke tempat pertempuran untuk menyelamatkannya. Kali ini dia menggunakan Drag Raid Suci Hitam sama seperti saat menghancurkan kerajaan. Tanpa
Tanpa banyak bicara, dia langsung mengalahkan semua musuh seorang diri saja. Adiknya Lux yang bernama Airi beranggapan kalau kakaknya bukan pahlawan. Dia adalah Drag Knight terlemah yang tak terkalahkan. Secara diam-diam, semua murid di akademi mempersiapkan kejutan untuk merayakan kedatangan Lux. Dalam pesta itu, Lux benar-benar dimanjakan. Mereka makan bersama dengannya dan ada juga yang menyuapinya. Di sisi lain, ada beberapa murid yang masih belum memaafkannya. Mereka masih mewaspadainya karena Lux pernah melihat mereka di pemandian. Selain makan bersama, kepala sekolah juga akan membuat hiburan. Dia membuat kertas spesial yang bila mana berhasil mendapatkannya, Lux akan memenuhi permintaannya selama 1 minggu. Seketika, para murid cewek menginginkannya. Mereka mengejar Lux secara bersamaan demi mendapat kertas merah tersebut. Lux pun mencoba bersembunyi di dalam tempat penyimpanan senjata, tapi di sana juga tidak aman karena ada Lyses Harte yang mengincarnya. Kemudian, saat dia berada di ruang ganti, ada beberapa murid cewek yang menggunakan ruangan tersebut. Saat itu, dia hampir saja dituduh mengintip, tapi untung saja Crucifer tidak membocorkan kepada semuanya. Dia memilih untuk merebut kertas merah dan meminta Lux untuk menjadi kekasihnya selama seminggu. Sebelum menuruti permintaan Crucifer, Airi meminta kakaknya untuk berhati-hati. Entah kenapa Airi khawatir dan merasa kalau Crucifer itu menyembunyikan sesuatu. Kemudian, ketika Lux menemuinya, dia langsung memastikan apa tujuan dari tindakannya. Alasan kenapa dia memintanya untuk pura-pura jadi kekasihnya, yaitu karena dia ingin menghindari pernikahan politik. Lux mengaku belum pernah menjalani hubungan asmara dengan siapapun, tapi dia terpaksa melakukannya karena Crucifer mengancamnya akan menyebarkan soal kasus mengintip yang baru. Sebelum bertemu dengan tunangannya, Crucifer mengajakkan Lux untuk bersikap seperti kekasih sungguhan. Meskipun Lyses Harte mengganggunya, tapi sepertinya Lux sudah memahami semua yang dipelajari. Keesokan harinya, mereka berdua mulai berkencan, sedangkan Lyses Harte dan Philpy mengawasinya dari belakang. Kemudian di sore harinya, tiba-tiba ada sekelompok orang yang mengepung mereka berdua. Namun, meskipun sudah dikepung, mereka bukan tandingannya. Dengan memakai kekuatan sucinya, Crucifer dapat melihat masa depan dan mengalahkan semuanya. Setelah itu, dia pun bertemu dengan tunangannya. Karena tidak terima Lux sudah jadi kekasihnya, dia pun menantangnya dalam duel Drag Knight. Saat berada di ruangan kelas, Crucifer berterima kasih soal yang kemarin. Ketika Lux menerima tantangan dari Berserit, dia merasa sangat tertolong. Walau sudah terlibat pertarungan, Lux tidak marah ataupun kesal. Padahal dia dan Crucifer bukanlah kekasih sungguhan. Mengetahui kalau mereka tidak benar-benar pacaran, membuat Putri Lyses Harte ceria kembali. Dia jadi lega dan bersemangat untuk mendukung pertarungannya. Kemudian, saat Lux berjalan di luar ruangan, Tilfur mengajaknya ke suatu tempat. Di sana, dia disambut oleh Lyses Harte dan juga Philpy sambil mengenakan pakaian pelayan. Semua itu merupakan idenya Putri. Dia mengira kalau mereka menyambutnya dengan pakaian pelayan bisa membuatnya senang. Di aula pertemuan istana, 4 bangsawan besar berkumpul bersama. Mereka sedang membahas soal Ragnarok atau abis terkuat yang ada di setiap reruntuhan. Di lingkungan akademi juga sedang membicarakan hal yang sama. Sebagian besar murid dikumpulkan untuk membahas penyelidikan di reruntuhan. Untuk masuk ke bagian dalam reruntuhan, mereka membutuhkan sebuah kunci. Lux dipercayakan untuk memegang kunci tersebut. Dalam misi penaklukan Abyss, anak bangsawan yang namanya Berserit ditugaskan bergabung dengan para murid. Putri Lyses Harte tak bisa menerima orang itu, tapi dia tidak bisa disingkirkan karena dia dikirim oleh petinggi. Terlebih karena dia pernah jadi juara di turnamen ibu kota, dia jadi besar kepala dan sangat menyebalkan. Kemudian saat misi dimulai, Crucifer langsung menyerang duluan. Seketika dia berhadapan dengan Abyss kejam yang bisa menghancurkan
kota sendirian. Crucifer kesulitan menghadapinya, tapi Berserid malah menantang Lux dengan taruhan dia akan membatalkan pertunangan jika Lux menang. Sampai saat itu, Lux tidak menanggapinya, namun dia terlihat kewalahan saat menghadapi Abyss di hadapannya. Sementara Berserid bisa mengalahkan Abyss itu dalam sekali serangan, sehingga membuatnya semakin membanggakan diri sendiri dan merendahkan kemampuan Lux. Tak lama setelah itu, semuanya terseret ke dalam reruntuhan. Lux dan Crucifer menjadi yang pertama sampai duluan. Kemudian terjadi hal menakjubkan, di mana Crucifer menjadi kunci untuk membuka kunci terdalam. Alasan Crucifer diidentifikasi sebagai kunci karena dia bukan manusia yang berasal dari dunia ini. Menurut keterangannya, dia ditemukan di dalam reruntuhan dengan kondisi hilang ingatan. Setelah itu, dia menghabiskan waktu bersama keluarga Ainfolk, dan setelahnya dia diadopsi oleh mereka. Tapi, seiring berjalannya waktu, Crucifer mulai sadar kalau semua orang menjaga jarak. Jadi, dia berusaha keras dalam belajar agar diakui sebagai anggota keluarga mereka. Namun, semua keinginan itu tidak tercapai. Dari bayang-bayang, dia mendengar keluarganya mengatakan dia berbeda dengan mereka. Kemudian, Lux menggenggam tangannya dan menyemangatinya. Dia meyakinkannya kalau Crucifer adalah rekan dan partner mereka semua. Jadi, dia meminta untuk tidak mengatakan hal sedih seperti itu. Sementara Lux pernah mengalami masa kelamnya sendiri. Di saat ibunya terbaring lemah, tak ada satupun orang yang membantunya. Pada akhirnya, mereka diabaikan oleh keluarga kerajaan dan juga masyarakat. Awalnya, dia membenci semua orang, namun Pilpi membuatnya tersadar dia tidak ingin membenci siapapun. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali ke akademi. Mereka tidak menemukan apapun dalam misi tersebut. Sedangkan pertarungan Crucifer dengan Berserid tetap dilanjutkan. Crucifer datang ke sana sendirian dan menyadari tujuan Berserid sebenarnya. Ternyata, dia tidak hanya ingin menikahinya saja. Dia ingin memanfaatkannya sebagai kunci untuk menjelajahi reruntuhan. Tak lama setelah itu, Lux ikut serta dalam pertarungan. Dia menunjukkan identitas aslinya dengan memakai Dragonite suci hitam. Dari segi kekuatan, Berserid lebih kuat daripada Lux. Dia dapat mencuri semua kemampuan yang dimiliki oleh musuhnya. Melihat Lux yang sudah terdesak, Crucifer berusaha menghentikannya. Dia tidak ingin melibatkannya lagi dan menyuruhnya berhenti jadi kekasih palsunya. Walau begitu, Lux memutuskan untuk menyelamatkannya. Dia mengatakan akan terus berjuang demi kekasihnya yang berharga. Pada akhirnya, pertarungan dimenangkan oleh Lux. Meski kemampuannya sudah dicuri, dia masih bisa mengeluarkan serangan terkuat dengan membuat senjatanya lepas kendali. Dengan begini, maka Crucifer terbebas dari Berserid, sedangkan Lux menggantikan orang itu menjadi tunangannya. Sejak ada rumor soal orang aneh berkeliaran dan kemunculan Ragnarok di kerajaan, semuanya jadi semakin kacau. Ada seseorang yang mampu mengalahkan Ragnarok. Dia adalah murid kelas 3 yang bernama Celestia Ralgis. Meskipun dijuluki sebagai murid terkuat, tapi ada satu hal yang membuat Lux sulit mendekatinya. Menurut informasi yang beredar, Celestia itu tidak ramah dan membenci laki-laki. Oleh karena itu, saat Lux ditugaskan mengawasi akademi, Salis mengubah penampilannya jadi seperti murid cewek. Tak lama kemudian, Lux bertemu dengan Celestia sendirian. Pada saat yang sama, ada orang mencurigakan yang menyerang mereka. Seketika, Celestia langsung menolong Lux, dan karena Lux terkena luka, dia juga membawanya untuk diobati. Sejak saat itu, mereka jadi saling mengenal, tapi dalam situasi di mana Lux masih menyamar. Di hari selanjutnya, Celestia melakukan protes supaya Lux dikeluarkan. Dia tidak bisa membiarkan ada anak laki-laki yang diterima di akademi ini. Lyses Harte berusaha membelanya, tapi apapun yang dia katakan, Celestia masih belum bisa menerimanya. Dalam misi penanganan Ragnarok, Lux meminta izin untuk ikut serta. Dia ingin tetap berada di sekolah dan membantu menahan Ragnarok. Dalam situasi tersebut, kepala sekolah memberinya saran, apapun
pun keputusannya akan ditentukan dalam pertarungan. Mereka disarankan untuk berduel dalam latihan tanding di markas kumpulan kesatria. 1 hari kemudian, semua siswa akan latihan dan berkemah di suatu pulau. Sebagai ketua kumpulan kesatria, Celestia memimpin pelatihan itu. Dia melatih anggotanya dengan keras dan berlatih lebih banyak dari yang lain. Di malam harinya, Lux mendapatkan permintaan untuk memijat seseorang. Ternyata, orang yang mengajukan permintaan itu adalah Celestia. Berhubung dia masih punya rambut palsu dan pakaian cewek, Lux pun segera memakainya dan menuruti perintahnya. Selama pelatihan di sana, dia juga mendapat ajakan dari Celestia untuk jalan-jalan berdua dengannya. Sebenarnya, Celestia bukanlah cewek yang membenci laki-laki. Hanya saja, dia tidak tahu bagaimana cara berinteraksi dengan mereka. Dia memberitahu itu kepada Lux saat menyamar menjadi Luno. 1 hari kemudian, Lux dan Celestia mulai bertanding. Mereka mencabut pedang masing-masing serta memanggil drag ride. Celestia menggunakan perlengkapan sucinya, sementara Lux hanya memakai perlengkapan biasa. Walau begitu, adiknya sangat yakin Lux punya kesempatan untuk menang. Saat pertarungan berlangsung, Tilpur dan Salis berhasil meringkus mata-mata. Ternyata, mata-mata itu adalah murid cewek yang sangat dekat dengan Celestia. Dari kejauhan, ada seseorang yang meniup tanduk. Seketika, Ragnarok muncul dari bawah tanah dan mengacaukan pertandingan. Akibatnya, Lux dan Celestia harus berhenti bertarung dan melawan abis tersebut. Namun, musuh yang mereka hadapi bukan hanya abis saja. Sania dan pemimpinnya sudah muncul untuk melanjutkan penyerangan. Ketika Celestia sudah tidak bisa bertarung lagi, Lux menunjukkan senjata sucinya. Celestia sangat terkejut karena Lux memakai pedang hitam seperti milik Luno. Lux minta maaf karena tidak memberitahunya. Sebagai gantinya, dia siap untuk menerima hukuman darinya. Dengan memakai senjata suci hitam, maka Ragnarok sekalipun bukan tandingannya. Lux dapat menyerang tanpa henti sampai musuhnya terkalahkan. Di masa lalu, Lux dan teman-temannya melakukan kesalahan, tapi mereka bukannya minta maaf, tapi malah melimpahkannya kepada Pilpi. Kemudian, di saat Pilpi dimintai keterangan, Lux segera datang dan mengaku kalau itu perbuatannya. Sejak saat itu, mereka jadi sangat dekat. Pilpi beranggapan kalau Lux menggantikan dirinya untuk menerima hukuman. Di masa sekarang, semua kesatria berkumpul untuk menjelajahi reruntuhan. Dikarenakan abis di reruntuhan itu sudah dikalahkan, ada kemungkinan kalau gerbang di bagian dalam reruntuhan itu sudah bisa dibuka. Oleh karena itulah mereka diperintahkan menyelidikinya. Lalu saat berada di tengah jalan, mereka menemukan seseorang yang tergeletak di dalam sana. Sebagai orang yang pernah menyelidiki reruntuhan, Crucifer memutuskan untuk mengatasinya, sedangkan yang lainnya kembali untuk berjaga-jaga. Seseorang yang tergeletak di reruntuhan itu bukanlah manusia ataupun monster. Dia menyebut dirinya sebagai automaton yang menjadi pengawas di reruntuhan. Crucifer dikonfirmasi sebagai pengelolanya. Dia punya wewenang untuk mengaktifkan sistem dan memberi perintah. Ketika semuanya berkumpul, Crucifer menjelaskan kalau automaton yang dia temui itu adalah boneka yang dibuat oleh teknologi zaman dulu. Pada saat itu, ada yang aneh dengan kondisi Pilpi. Dia terlihat kurang sehat sampai-sampai kesulitan berjalan. Karena khawatir, Lux memutuskan untuk membawanya. Lalu saat mereka sampai di ruangan terdalam, mereka menemukan ada banyak tabung berisikan embrio abis. Sepertinya, abis dibuat di tempat itu sebelum disebarkan di mana-mana. Tak lama kemudian, kondisi Pilpi semakin memburuk. Pada saat yang sama, seseorang meniup tanduk dan membangkitkan sebagian abis. Lux meminta kepala sekolah membatalkan penyelidikan, tapi setelah melihat kondisi Pilpi, dia memerintahkan untuk melanjutkannya. Setelah itu, Pilpi dan Lux mengejar abis yang ada di luar. Setelah sampai di luar, Pilpi melawan salah satu abis dan terlempar ke bangunan tua. Di saat itulah terjadi kejanggalan. Pilpi mengatakan masih ada abis di sekitar sana, dan sepertinya abis itu adalah Pilpi sendiri. Ketika Pilpi menyerang Lux, tiba-tiba saja Pilpi pingsan. Kemudian, Hayes datang ke sana untuk menjelaskan kalau di dalam tubuh cewek itu ditanamkan benih abis peliharaannya.
makhluk yang ditanami benih itu akan dimakan cacing dari dalam dan berubah jadi abis. Dan karena Pilpi sudah menentang perintah tuannya, maka dia kesakitan serta mengalami demam tinggi. Itulah yang sebenarnya terjadi pada Pilpi saat ini. Apabila dibiarkan, maka nyawanya tinggal tersisa beberapa hari lagi. Hayes mengatakan bisa saja menyelamatkan hidupnya, tapi sebagai gantinya, Lux harus membuka pintu utama reruntuhan di pulau ini. Selang kemudian, kondisi Pilpi semakin membaik. Kepala sekolah menjelaskan kenapa Pilpi jadi seperti itu. Ternyata semuanya karena eksperimen yang dilakukan oleh kekaisaran lama. Pilpi yang dulu sudah lama mati. Dia masih bisa hidup karena terdapat benih abis di dalam tubuhnya. Di hari selanjutnya, Lux berpamitan dengan Pilpi dan melanjutkan misi penyelidikan. Kemudian, di saat mereka sampai di pintu terdalam, automaton yang mereka temukan tiba-tiba saja memusuhinya. Menuruti perkataan Hayes adalah kesalahan. Dia tidak berniat menyelamatkan Pilpi, tapi justru memanfaatkannya. Hayes memerintahkan Pilpi untuk menyerang teman-temannya. Automaton juga ikut membantunya karena Hayes adalah tuannya. Airi meniup tanduk yang lain untuk membangkitkan kesadaran Pilpi. Kemudian Pilpi menghancurkan tanduk milik Hayes supaya tidak bisa lagi mengendalikannya. Untuk sesaat, Lux dan yang lainnya merasa sangat lega, tapi situasi seperti itu tidak bertahan lama. Ternyata Hayes masih memiliki tanduk cadangan. Dengan meniupnya saja, dia bisa memanggil Ragnarok. Lux dan yang lainnya tak bisa melawan monster itu dengan cara biasa. Serangan yang dilancarkan malah membuat Ragnarok semakin kuat. Meskipun pertarungan kali ini cukup sulit, Lux tidak pernah menyerah. Dengan bantuan Lyses Harte, dia memutuskan untuk melawan musuhnya dengan melepas batasan pada senjatanya. Beberapa hari kemudian, semua murid mengadakan pesta untuk merayakan kesembuhan Lux. Berhubung sebentar lagi akan diadakan acara besar, maka Lyses Harte dan yang lainnya saling bersaing untuk mengajak Lux berkencan. Dikarenakan Lux tak bisa menangani mereka semua, kepala sekolah menyarankan agar Lux mengajak 3 orang saja. Dia harus memilih anak cewek sebagai hadiah atas usaha yang mereka lakukan. Lux pun menuruti kepala sekolah. Di siang harinya, dia berkencan dengan Celestia di lingkungan kota. Karena tidak punya pengalaman dengan anak cowok, Celestia hanya bisa berusaha membuat Lux merasa nyaman. Selanjutnya, dia bertemu dengan Crucifer di perjamuan khusus bagi bangsawan. Crucifer berhasil membuat suasana jadi romantis berkat kepribadiannya yang sudah dewasa. Kemudian yang terakhir, Lux menghabiskan waktunya bersama Pilpi. Saat perjalanan pulang, Lux bertemu dengan Lyses Harte. Dia sengaja menunggunya di sana karena ada satu hal yang ingin dibicarakan. Sambil malu-malu, Lyses Harte bertanya kepada Lux, maukah dia menjadi kesatrianya. Di hari festival pembentukan, dia akan memberikan pidato sambil memperkenalkannya pada semua orang. Jadi, dia meminta jawaban darinya sebelum hari yang ditentukan. Pada hari selanjutnya, Lux didatangi cewek misterius. Cewek itu memperkenalkan dirinya sebagai Yoruka. Dia merupakan mantan Drag Knight yang melayani keluarga kerajaan lama. Alasan kedatangannya hanya untuk melayaninya. Mau itu membunuh ataupun kerja serabutan, selama dia mau, Lux bisa memakai dirinya sepuasnya. Tapi, Yoruka ingin mendengar Lux berjanji akan menghancurkan negeri ini dan membangkitkan kerajaan lama. Sayangnya, Lux tidak berniat melakukan hal itu. Yoruka juga tidak bisa berlama-lama dengannya karena kumpulan kesatria sudah mengepungnya. Di lain tempat, Hayes beserta bawahannya sedang merencanakan sesuatu. Yoruka ada di antara mereka. Walau keberadaannya hanya berperan kecil, dia diawasi oleh Hayes karena tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Pada hari yang sama, Lux dan Airi dipanggil oleh para petinggi. Mereka membahas soal adanya kelompok orang yang berencana untuk merebut kerajaan. Sepertinya, orang-orang dari kerajaan lama sedang merencanakan sesuatu. Menurut laporan mata-mata,
terdapat sekitar 1000 abis yang sedang bersembunyi. Untuk itu, Lux diperintahkan membasmi mereka sebelum pasukan pemberontak menyerang. Selain itu, dia juga diperintahkan untuk memenangkan pertarungan naga. Meskipun Airi sangat mencemaskannya, Lux tetap menyanggupi semua perintah tersebut. Di sore harinya, Lux bertemu lagi dengan Yoruka. Tampaknya, Yoruka masih belum menyerah untuk membujuk Lux supaya merebut kerajaan baru. Namun, sampai saat itu pun, Lux tak bisa memenuhi permintaannya. Dengan begini, maka Yoruka menjadi musuhnya. Di saat kondisi kerajaan sedang terancam, pertarungan naga tetap dimulai. Sampai saat itu, semuanya berjalan normal. Lux bertarung melawan Drag Knight yang cukup kuat, lalu memenangkan pertandingan. Namun, terjadi suatu insiden saat Putri Lysesharte mulai bertarung. Tiba-tiba saja ada yang mengendalikan senjatanya, lalu mengerahkan serangan kuat kepada para penonton. Hal ini menyebabkan dia mendapat hukuman dan ditahan dalam kurungan. Celestia dan yang lainnya sedang membicarakan permasalahan ini. Mereka sudah mengetahui kalau yang menjebak putri itu adalah Yoruka. Supaya tidak ada korban yang lain, mereka harus segera menemukannya dan menangkapnya. Saat beristirahat, Lux merasa ada yang ganjil. Dia yakin ada hal penting yang terlewatkan oleh mereka. Tak lama kemudian, pemberontak melakukan serangan besar-besaran. Mereka juga membangkitkan prajurit raksasa yang berasal dari reruntuhan kelima. Sebelum benda raksasa itu menghancurkan kota, Lux berhadapan dengan seseorang yang memimpin pasukan pemberontak. Saat itu, Lux belum memakai senjata aslinya. Dia hanya memakai senjata biasa, tapi memakai jerah yang asli. Kemudian, saat Lux menggunakan Drag Knight sucinya, maka tak ada siapapun yang bisa mengimbanginya. Dengan mudahnya, dia dapat mengalahkan pimpinan pasukan musuh, lalu pergi ke ruangan tahanan untuk menolong Lysesharte dari penjara. Selanjutnya, mereka tinggal menghentikan benda yang disebut prajurit raksasa. Pilpi beserta teman-temannya menyerang secara bergantian dan menghentikan pergerakannya. Setelah itu, Lux berpisah dengan mereka. Dia berencana akan mengatasi benda itu bersama dengan Lysesharte. Namun, tiba-tiba saja mereka diserang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Untuk yang pertama kalinya, Heiss menggunakan senjata miliknya sendiri. Setiap serangan yang dikerahkan oleh Heiss mengakibatkan kerusakan yang sangat parah. Di saat Lysesharte sedang menghadapinya, diam-diam Lux pergi sendirian menuju ruang kendali raksasa. Namun, dia malah berhadapan dengan Yoruka. Dengan harapan bisa menyelamatkannya, Lux menghadapinya dengan sungguh-sungguh dan meyakinkannya kalau perbuatannya itu tidak benar. Setelah urusannya dengan Yoruka sudah selesai, Lux kembali ke tempat putri, sedangkan Yoruka masuk ke dalam ruang kendali untuk menghentikan serangan prajurit raksasa. Pada akhirnya, rencana pemberontakan itu gagal. Di saat suasana kerajaan sudah cukup damai, mereka melanjutkan festival pembentukan negeri. Lysesharte berpidato di depan semua rakyatnya. Dia juga memberitahu semua orang telah memilih Lux sebagai kesatria pribadinya.